Shalom anak-anak, apa kabar? Tentunya kalian dalam keadaan sehat ya. Nah anak-anak, hari ini kita akan beribadah ya. Nah untuk mengawali ibadah hari ini, kita akan memuji Tuhan. Kita akan bernyanyi, sungguh indah alam. Sungguh indah alam ciptaan Tuhan, hewan, burung, ikan, tumbuh-tumbuhan. Kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk pagi yang indah ini. Hari ini anak-anakmu siap mengikuti ibadah. Berkati ibadah ini dari awal sampai selesai. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan memuji Tuhan. Alkitab mengisahkan. Alkitab mengisahkan berita yang besar, berita juru selamatku, suka mendengar. Halo adik-adik, berjumpa lagi dengan Kak Susan yang akan memimpin ibadah minggu hari ini. Nah adik-adik, untuk adik-adik yang di rumah, Kak Susan mau adik-adik untuk siapkan Alkitab. Kita akan membaca firman Tuhan. Namun sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa dalam kerajaan surga, kembali lagi Kak Susan bersama dengan adik-adik yang ada di rumah boleh berjumpa lagi dalam ibadah Minggu Pelkat PA Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan membaca firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Kak Susan dan adik-adik sehingga hati, pikiran, pendengaran boleh terfokuskan Tuhan dalam firman Tuhan ini dan boleh kami lakukan dalam kehidupan Kak Susan maupun adik-adik layan di rumah. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Tuhan Yesus berkati rangkaian ibadah Minggu Pelkat PA ini Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya hanya boleh jadi dalam tangan-Mu. Jadi doa ungkapan syukur hati kami Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah boleh berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar hari ini? Kak Susan harap adik-adik yang di rumah tetap sehat selalu, tetap semangat untuk ibadah Pelkat PA di minggu-minggu berikutnya. Nah adik-adik, tadi kita sudah membaca firman Tuhan dari Imamat 25 ayat 1 sampai 7. Nah Kak Susan mau tanya sama adik-adik, siapa yang pagi hari ini sudah sarapan? Coba angkat tangannya tinggi-tinggi. Wah, banyak ya yang udah sarapan pagi ini. Nah, Kak Susan mau tanya, tadi pagi adik-adik sarapan apa aja ya? Wah, banyak ya. Ada yang sarapan makannya pakai nasi goreng dibuatin mama. Terus ada yang makan sereal ya pakai susu. Ada juga yang makan bubur dan ada juga yang minum susu. Nah adik-adik, Kak Susan mau tanya, nasi, sereal, sayur-sayuran, atau susu yang adik-adik minum atau yang adik-adik makan, kira-kira adik-adik tahu nggak asalnya dari mana ya? Nasi asalnya dari mana, sayur-sayuran, atau susu, atau bubur, kira-kira adik-adik tahu nggak asalnya dari mana? Nah adik-adik, mereka semua asalnya itu dari tanah loh. Nasi dari padi, sereal dari tanaman gandum, dan gula dari tanaman tebu. Nah, semuanya itu bisa tumbuh karena ditanam di dalam tanah. Bahkan, susu sapi yang kita minum atau daging ayam yang kita makan, mereka juga mendapat sumber makanan dari hasil tanah loh adik-adik. Jadi, ternyata tanah itu adalah sumber kehidupan buat kita.
Kak Susan, kok tanah jadi sumber kehidupan buat kita sih? Iya, karena dari tanah kita bisa makan nasi, atau adik-adik yang pingin makan sayur-sayuran gitu. Jadi itu dari tanah juga. Wah, ternyata banyak sekali adik-adik kebaikan dari tanah itu. Oleh karena itu, adik-adik, firman Tuhan hari ini mau mengingatkan umat Israel saat itu untuk melaksanakan tahun Sabat setiap 7 tahun. Nah, adik-adik pasti di rumah bertanya-tanya, Kak Susan, apa sih itu tahun Sabat? Nah, tahun Sabat adalah tahun di mana umat Israel saat itu dilarang untuk menanam apapun agar tanah bisa beristirahat. Adik-adik, tahun Sabat juga mengingatkan manusia untuk mau merawat tanah. Kenapa ya Kak Susan? Karena itu adalah pemberian Tuhan adik-adik. Jadi Tuhan Yesus sudah memberikan Kak Susan atau adik-adik yang di rumah itu tanah. Nah, tanah ini adalah sumber kehidupan buat manusia dan juga hewan-hewan. Kalau tanahnya rusak dan tidak subur, kira-kira apa yang terjadi adik-adik? Ya, betul sekali. Nanti tumbuhan yang ditanam itu tidak bisa menghasilkan apa-apa atau rusak. Dan akhirnya apa? Manusia dan hewan, bahkan seluruh makhluk hidup yang hidup akan hidup susah. Kalau tanahnya rusak, kita tidak bisa makan, terus tidak bisa makan buah-buahan atau makan sayur karena tanahnya sudah rusak. Jadi buah-buahan atau sayur yang kita tanam itu tidak bisa subur atau tidak menghasilkan yang baik. Nah, sekarang adik-adik coba adik-adik lihat di sebelah sini. Gambar ini menunjukkan lamanya waktu sampah-sampah kita bisa terurai di dalam tanah. Wah, Kak Susan, ada yang sampai 100 tahun loh adik-adik baru bisa terurai. Bahkan ada yang tidak bisa sama sekali dan tidak bisa hancur. Bahkan ada juga yang terurainya itu bisa sampai berpuluh-puluh tahun baru bisa terurai. Artinya apa? Kalau sampah-sampah itu tidak terurai di tanah. Kira-kira adik-adik tahu nggak kalau sampah-sampah yang tidak bisa terurai di tanah itu akan mengakibatkan apa? Nah, artinya tanah menjadi cemar dan tidak baik lagi. Ih, serem ya adik-adik kalau misalkan tanah yang ada di sekitar kita atau di rumah kita itu tidak baik lagi atau tercemar. Kira-kira adik-adik mau nggak tanah di sekitar kita itu seperti itu? Tentu tidak mau ya adik-adik. Maka itu, kita semua harus mau merawat dan menjaga kebersihan tanah ya adik-adik. Jangan pernah, yang pertama, jangan pernah membuang sampah sembarangan. Harus membuang sampah pada tempatnya. Baik di tanah maupun di sekitar rumah atau mungkin di selokan atau di got-got. Jadi adik-adik tidak boleh membuang sampah di situ ya. Nah, adik-adik juga harus membuang sampah pada tempatnya. Dengan demikian, adik-adik bersama dengan Kak Susan bisa ikut merawat kehidupan tanah yang ada di bumi kita ini. Dan adik-adik dapat memuliakan Tuhan dengan perbuatan itu. Nah, kiranya firman Tuhan yang sudah boleh Kak Susan sampaikan di minggu hari ini, boleh adik-adik lakukan dalam kehidupan adik-adik hari lepas hari. Terima kasih adik-adik, sampai jumpa kembali. Nah, anak-anak, kita akan merespon firman Tuhan hari ini. Kita akan memuji Tuhan, kita akan bernyanyi, betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya nan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit nan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Sekarang mari kita berdoa. Kita mau doa syafaat
Lipat tangan dan tundukkan kepala. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Kami mau mengucap syukur untuk alam yang indah yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bisa makan dan kami bisa minum dengan berkat-berkat yang Tuhan Yesus berikan kepada kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk keluarga kami, biarlah Tuhan Yesus berikan kesehatan dan kekuatan. Kami juga berdoa untuk ibadah-ibadah IMPA dimanapun berada. Biarlah Tuhan Yesus memberkati kami semua. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk sekolah kami. Berkati sekolah kami, berikan kami kepintaran, sehingga kami menjadi teladan dan menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati Pulau Bali ini, biarlah Tuhan Yesus memberikan damai sejahtera. Dan juga kami mau berdoa untuk Bapak Presiden, biarlah Tuhan Yesus memberikan kesehatan dan kekuatan sehingga bisa memimpin pemerintah Indonesia dengan adil. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarkanlah doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Untuk mengakhiri ibadah hari ini, kita akan memuji Tuhan. Sudah waktunya hendak kita pulang. Nah, anak-anak, kita bangkit berdiri, kita bernyanyi dengan antusias. Sudah waktunya hendak kita pulang, kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan beserta anak-Nya, siang dan malam dalam kasih mesra. Amin. Ibadah sudah berakhir, ya. Nah, anak-anak, apa harus bisa menjadi saksi Tuhan dimanapun kalian berada. Oke, selamat hari Minggu. Bye-bye.